Namaku Rafa. Usia sudah 40 tahun dan aku telah bekerja sebagai penjaga gerbang tol di ruas tol Cipularang selama 15 tahun. Setiap malam, aku berjaga di salah satu gerbang tol yang terkenal angker ini. Orang-orang sering menceritakan kisah seram tentang jalan ini, tapi selama bertahun-tahun aku bekerja, aku tak pernah mengalaminya sendiri. Aku tinggal di Padalarang, tak jauh dari tempat kerja. Rumahku sederhana, cukup untuk aku, istriku Lani, dan 2 anak kami, Riko dan Siska. Lani adalah ibu rumah tangga, sementara aku bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kehidupan kami biasa saja, dan aku selalu bersyukur atas apa yang kami miliki. Malam itu gerimis turun perlahan, dan udara di sekitar gerbang tol terasa lebih dingin dari biasanya. Aku duduk di pos, mengawasi monitor CCTV yang menampilkan beberapa sudut jalan tol. Jam dinding menunjukkan pukul 1 dini hari. Biasanya, jam-jam seperti ini sangat sepi. Hanya sesekali ada truk atau bus malam yang melintas. Aku sedang mencatat data kendaraan saat sudut mataku menangkap sesuatu di layar CCTV. Tepat di salah satu sisi jalan yang agak jauh dari gerbang, ada sosok putih berdiri. Awalnya aku mengira itu adalah seorang pejalan kaki yang mungkin tersesat, tapi aku merasa ada yang aneh. Sosok itu berdiri diam, tak bergerak sama sekali. Aku mencoba memfokuskan pandangan, tapi gambarnya di CCTV terlihat buram, seperti ada kabut yang melingkupinya. Sekitar 5 menit aku memerhatikannya, tapi tiba-tiba sosok itu menghilang begitu saja. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya ilusi, gumamku pelan, tapi rasa dingin di punggungku tak kunjung hilang. Sekitar pukul 3 pagi, suara hujan mulai mereda. Aku memutuskan keluar dari pos untuk menghirup udara segar. Angin dingin menerpa wajahku saat aku berdiri di depan gerbang. Saat aku menatap ke arah jalan tol yang gelap, aku merasa seperti ada yang mengawasi dari kejauhan. Perasaan itu membuat bulu kuduku berdiri, tapi aku mencoba mengabaikannya. Cuma pikiranmu saja, Rafa, kataku kepada diri sendiri. Ketika aku kembali masuk ke pos, aroma aneh tiba-tiba tercium. Bau itu seperti lumpur basah yang bercampur dengan sesuatu yang anyir. Aku mencari sumber bau itu, tapi tak menemukan apa-apa. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan mencatat laporan harian. Namun bau itu semakin kuat, membuatku merasa tidak nyaman. Menjelang pukul 4 pagi, suasana di sekitar gerbang tol semakin sunyi. Aku kembali duduk di depan monitor CCTV, mengawasi gambar dari berbagai sudut jalan. Tiba-tiba, di salah satu layar, aku melihat sebuah kendaraan berhenti di pinggir jalan. Itu sebuah sedan hitam, tapi tidak ada siapapun di dalamnya. Aku mencoba memperbesar gambar di layar, tapi yang terlihat hanyalah mobil kosong yang dikelilingi oleh kabut tipis. Sekitar 1 menit kemudian, pintu mobil tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, seperti ada yang keluar dari dalam, tapi aku tidak melihat siapapun. Mobil itu tetap diam, pintunya terbuka lebar, dan kabut di sekitarnya semakin tebal. Aku merasa jantungku berdetak lebih cepat, namun aku tidak bisa berbuat apa-apa selain terus memerhatikan layar. Beberapa menit kemudian, pintu mobil itu tertutup perlahan, dan kendaraan itu melaju pergi. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Keesokan harinya saat berganti shift dengan rekanku, aku sempat bercerita singkat tentang kejadian malam itu. Pak Wira, tadi malam ada mobil berhenti di pinggir jalan. Anehnya pintu mobil itu terbuka sendiri. Pernah lihat yang seperti itu sebelumnya? Tanyaku. Pak Wira hanya mengangkat bahu. Di sini, apapun bisa terjadi, Rafa. Kadang ada hal-hal yang memang nggak bisa dijelaskan. Aku tidak bertanya lebih jauh. Dalam hati, aku merasa kejadian itu bukan hal biasa.
tapi aku juga tidak ingin terlalu memikirkannya. Malam berikutnya, aku kembali bertugas. Kali ini, aku membawa jaket tebal karena udara di Cipularang semakin dingin. Sekitar pukul 2 dini hari, hujan deras mengguyur, membuat pandangan di sekitar gerbang menjadi terbatas. Saat aku sedang mencatat laporan, lampu di dalam pos tiba-tiba berkedip-kedip. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suara gemuruh hujan di luar semakin keras, seolah mencoba menutupi sesuatu. Di layar CCTV, aku melihat bayangan hitam melintas cepat di salah satu sudut jalan. Aku mencoba memperbesar gambar, tapi tidak ada apa-apa di sana. Beberapa menit kemudian, suara ketukan terdengar dari arah pintu pos. Aku menoleh, tapi tidak ada siapapun di luar. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Aku berdiri dan membuka pintu perlahan. Di luar, hanya ada gelap dan hujan yang mengguyur deras. Saat aku menutup pintu, sebuah bayangan hitam melintas di belakangku. Aku menoleh cepat, tapi tidak ada apa-apa. Perasaan takut mulai merayap di tubuhku, tapi aku mencoba tetap tenang. Sekitar pukul 3 pagi, aku kembali memeriksa layar CCTV. Kali ini, aku melihat sesuatu yang membuatku semakin gelisah. Di salah satu sudut jalan, bayangan hitam itu muncul lagi. Tapi kali ini, bayangan itu diam di tempat, seperti sedang memperhatikanku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya duduk diam, memerhatikan layar sambil berharap bayangan itu segera menghilang. Setelah beberapa menit, bayangan itu perlahan memudar, hingga akhirnya lenyap. Tapi perasaan dingin yang menusuk tulang tetap ada, membuatku sulit untuk berkonsentrasi. Pagi harinya, aku pulang dengan tubuh lelah dan pikiran yang masih dipenuhi pertanyaan. Saat aku tiba di rumah, Lani sudah menyiapkan sarapan. "Kamu kelihatan capek banget, Pak. Kenapa? Banyak kendaraan semalam?" tanyanya. Aku hanya tersenyum tipis. "Iya, banyak kerjaan," jawabku singkat, mencoba menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. Meski kejadian-kejadian itu terus terulang, aku tidak pernah menceritakannya kepada siapapun, termasuk keluargaku. Aku tidak ingin mereka khawatir, terutama Lani. Namun setiap kali aku kembali ke gerbang tol, perasaan aneh itu selalu menghantuiku. Ada sesuatu di tempat ini, sesuatu yang tidak bisa aku pahami. Malam itu, udara di sekitar gerbang tol terasa lebih dingin dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang, dan kabut tipis mulai turun, menambah suasana mencekam. Seperti biasa, aku duduk di pos, memerhatikan layar CCTV, dan mencatat data kendaraan yang melintas. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam, awal dari shift panjangku. Malam itu terasa lebih sepi dari biasanya. Hanya sesekali ada truk besar melintas, lalu sunyi kembali. Suara jangkrik di kejauhan terdengar samar, bercampur dengan deru kendaraan dari kejauhan. Pukul 12 malam, aku memeriksa layar CCTV yang menunjukkan berbagai sudut jalan tol. Semuanya terlihat normal, hingga mataku tertuju pada salah satu layar di pojok kanan bawah. Di sana aku melihat sesuatu yang tidak biasa. Seorang anak kecil berlari di bahu jalan, mengenakan pakaian putih yang terlihat kumal. Aku mengerutkan dahi, mencoba memastikan apa yang kulihat. Anak itu tampak berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Rambutnya hitam panjang, dan langkahnya terlihat ringan, seperti tidak menapak di aspal. Aku segera memperbesar tampilan di layar CCTV untuk melihat lebih jelas. Anak itu berhenti di tengah jalan, menoleh ke kanan dan kiri, lalu melanjutkan larinya ke arah hutan di tepi tol. Anak siapa ini malam-malam di jalan tol? Gumamku pelan, bingung, dan sedikit cemas. Jalan tol ini tidak memiliki akses langsung ke pemukiman warga.
Apalagi anak kecil tidak mungkin berada di sini tanpa pengawasan. Aku terus memerhatikan layar, berharap anak itu kembali muncul. Namun, setelah beberapa menit, tidak ada tanda-tanda keberadaannya lagi. Sekitar pukul 1 dini hari, saat aku mencoba melupakan kejadian itu, suara ketukan tiba-tiba terdengar dari arah pintu pos. Aku terdiam sejenak, merasakan bulu kuduku berdiri. Aku tidak mendengar langkah kaki mendekat sebelumnya, tapi suara ketukan itu sangat jelas. Dengan hati-hati, aku berdiri dan membuka pintu. Di luar, aku tidak melihat siapapun. Hanya ada kabut tipis yang melayang-layang dan suara jangkrik yang semakin terdengar jelas. Aku menutup pintu kembali, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya angin atau hewan liar yang lewat. Namun rasa cemas mulai merayap di pikiranku. Tak lama setelah itu, suara klakson keras terdengar dari arah jalan tol. Aku segera melihat ke layar CCTV dan melihat sebuah truk besar berhenti mendadak. Sopir truk itu keluar dari kendaraannya, tampak memeriksa sesuatu di jalan. Aku mengaktifkan mikrofon untuk berbicara dengan sopir melalui speaker di gerbang. "Pak, ada apa?" tanyaku. Sopir itu menggelengkan kepala. "Barusan ada anak kecil, Pak. Lari di tengah jalan. Saya hampir nabrak," katanya dengan nada cemas. Jantungku berdegup kencang. "Anak kecil? Apakah itu anak yang sama yang kulihat sebelumnya?" Aku memeriksa layar CCTV lagi, tapi tidak melihat apa-apa di sekitar truk. "Anaknya kemana sekarang, Pak?" tanyaku. "Saya juga nggak tahu, Pak. Waktu saya keluar, anak itu sudah nggak ada," jawab sopir itu. Sebelum kembali ke truknya dan melanjutkan perjalanan, aku duduk kembali di kursi, merasa semakin gelisah. Kejadian ini terasa tidak masuk akal. Beberapa menit kemudian, aku mendengar suara langkah kaki kecil di luar pos. Suara itu terdengar samar, seperti langkah seorang anak yang berlari-lari kecil. Aku mencoba mengintip melalui jendela kecil di pos, tapi tidak melihat apa-apa. Namun saat aku membuka pintu, aku terkejut melihat jejak kaki kecil di lantai yang basah oleh embun. Jejak itu mengarah ke jalan tol, lalu menghilang di ujung aspal. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Apakah aku harus memeriksa jalan tol? Tapi bagaimana jika itu hanya halusinasi? Aku memutuskan untuk kembali duduk di pos, mencoba mengabaikan perasaan takut yang mulai menguasai diriku. Pukul 3 pagi, suasana semakin sunyi. Kabut yang semakin tebal membuat pandangan di sekitar gerbang tol terbatas. Aku memeriksa layar CCTV lagi, dan jantungku seolah berhenti saat melihat anak itu kembali. Kali ini, dia berdiri di tengah jalan, menghadap kamera. Wajahnya tidak terlihat jelas, tertutup oleh rambut hitam panjang yang basah. Aku terpaku, tidak bisa mengalihkan pandangan dari layar. Anak itu berdiri diam selama beberapa detik, lalu berlari ke arah gerbang tol. Aku menoleh ke jendela pos, berharap tidak melihat apa-apa. Namun saat aku menatap keluar, aku melihatnya. Anak itu berdiri di tepi jalan, hanya beberapa meter dari posku. Jantungku berdetak kencang, dan tubuhku membeku. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi tubuh kecilnya terlihat gemetar, seperti kedinginan. Aku hanya bisa duduk diam, tidak berani bergerak. Setelah beberapa saat, anak itu berlari lagi, menghilang di balik kabut. Pagi harinya, aku menceritakan kejadian ini kepada Pak Wira saat pergantian shift. "Pak Wira, tadi malam saya lihat anak kecil berkeliaran di jalan tol. Sopir truk juga sempat melihatnya," kataku. Pak Wira terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada serius, "Rafa, di tempat ini ada hal-hal yang lebih baik tidak kita tanyakan terlalu jauh. Fokus saja pada pekerjaanmu." Jawabannya membuatku semakin bingung, tapi aku memutuskan untuk tidak bertanya lebih lanjut.
Hingga saat ini, aku masih bertanya-tanya siapa anak itu. Apakah dia benar-benar manusia atau sesuatu yang lain? Dan mengapa dia terus muncul di jalan tol ini? Aku tahu ini belum berakhir. Malam-malam berikutnya mungkin akan memberiku lebih banyak jawaban atau lebih banyak pertanyaan. Jam menunjukkan pukul 6 pagi dan matahari mulai muncul di balik perbukitan. Shiftku akhirnya selesai. Aku menyerahkan laporan kepada Pak Wira, lalu bersiap untuk pulang ke rumah. Namun meskipun shift telah berakhir, pikiranku masih penuh dengan kejadian semalam. Anak kecil itu terus menghantui pikiranku, terutama sosoknya yang terakhir kulihat berdiri di dekat pos. Aku menaiki motor bebek kesayanganku dan mulai melaju pelan di jalan tol yang masih sepi. Kabut yang perlahan menghilang, meninggalkan sisa-sisa embun di rerumputan. Aku menghela napas dalam-dalam, mencoba mengusir rasa penat yang membebani dadaku. Rumahku tidak terlalu jauh dari gerbang tol, hanya memakan waktu sekitar 20 menit dengan motor. Perumahan sederhana yang kutinggali bersama istriku, Lani, berada di pinggir kota, cukup jauh dari keramaian. Ketika aku membuka pintu rumah, aroma harum nasi goreng yang dimasak Lani menyambutku. Dia selalu memastikan sarapan sudah siap setiap kali aku pulang dari shift malam. Lina adalah tipe istri yang perhatian, dan itu adalah salah satu hal yang membuatku selalu bersyukur memilikinya. "Mas, sudah pulang?" tanyanya sambil tersenyum. Dia mengenakan daster sederhana dengan rambut yang diikat ke belakang. "Iya, sudah," jawabku sambil menaruh helm dan jaket di gantungan. "Capek juga malam ini. Mas mau makan dulu atau langsung tidur?" "Makan dulu aja, habis itu tidur. Tapi aku mau cuci muka dulu," jawabku sambil menuju kamar mandi. Air dingin yang menyentuh kulitku sedikit membantu menyegarkan pikiranku. Namun saat aku mencuci muka, bayangan anak kecil itu kembali muncul. Aku mencoba mengalihkan pikiran, tapi rasanya sulit. Setelah selesai cuci muka, aku duduk di meja makan. Lani sudah menyiapkan sepiring nasi goreng dengan telur mata sapi di atasnya, ditemani segelas teh manis hangat. Aku mulai makan perlahan, sementara Lani duduk di seberangku, memandangiku dengan perhatian. "Mas kelihatan capek banget. Ada apa di tempat kerja tadi malam?" tanyanya sambil menopang dagu dengan tangan. Aku berhenti mengunyah sejenak, memandangnya, lalu menghela napas. "Ada yang aneh tadi malam?" Lani mengerutkan dahi. "Aneh gimana, Mas?" Aku meletakkan sendokku, lalu mulai bercerita. "Tadi malam, aku lihat anak kecil di jalan tol. Dia lari-lari di tengah jalan. Bukan cuma aku yang lihat, sopir truk juga sempat hampir nabrak dia." "Anak kecil? Di jalan tol?" Lani terlihat kaget. "Jam berapa itu, Mas?" "Sekitar jam 12 malam, terus muncul lagi sekitar jam 3 pagi. Aku nggak ngerti anak itu dari mana. Tol itu kan jauh dari perumahan." Lani mengangguk pelan, tampak berpikir. "Terus anak itu kemana, Mas?" "Entahlah, dia hilang begitu aja. Di CCTV kelihatan dia lari ke arah hutan. Tapi waktu aku lihat keluar pos, dia sempat berdiri di dekat jalan." Mendengar penjelasanku, Lani menggigit bibirnya, seperti sedang menimbang sesuatu. "Mas, jangan-jangan itu bukan manusia?" tanyanya pelan. Aku mengerutkan dahi. "Maksudmu?" Lani mendekatkan kursinya, lalu berbicara dengan suara lebih pelan. "Di jalan tol itu kan sering ada cerita-cerita aneh. Banyak orang bilang kalau malam-malam suka ada penampakan, apalagi di daerah sekitar Cipularang." Aku terdiam sejenak. Sebenarnya, aku juga sempat berpikir ke arah itu, tapi aku tidak mau terlalu cepat menyimpulkan. "Kalau memang begitu, Mas nggak usah terlalu dipikirin," lanjut Lani. "Mas kan kerja di situ. Yang penting kerja aja seperti biasa. Jangan terlalu memedulikan hal-hal yang aneh." Aku mengangguk pelan. "Iya,
Aku juga nggak mau mikirin terlalu jauh. Tapi aneh aja, Lan. Anak kecil di jalan tol, itu nggak masuk akal. Lani tersenyum tipis mencoba menenangkan. Mungkin Mas cuman capek. Kadang kalau kita terlalu fokus, otak kita bisa bikin bayangan sendiri. Aku menghela napas, mencoba menerima penjelasan Lani, meskipun hatiku masih belum sepenuhnya tenang. Mas pernah cerita soal ini ke teman-teman di tempat kerja? Tanya Lani lagi. Pernah, tapi mereka kayaknya udah biasa. Pak Wira bilang lebih baik nggak usah terlalu banyak tanya. Lani terdiam sejenak, lalu mengganti topik pembicaraan. Mas, nanti jangan lupa tidur ya. Kalau shift malam terus begini, badan Mas bisa capek. Aku tersenyum. Iya, habis makan aku tidur. Kalau aku capek, kamu nanti yang repot kan? Lani tertawa kecil. Betul Mas, aku nggak mau nanti malah harus jagain Mas yang sakit. Setelah selesai makan, aku masuk ke kamar dan mencoba tidur. Lani juga ikut berbaring di sebelahku. Namun meskipun tubuhku lelah, pikiranku masih terus memutar kejadian semalam. Bayangan anak kecil itu terus muncul, terutama saat dia berdiri di dekat pos. Apa itu benar-benar anak kecil biasa? Pikirku. Aku mencoba mengusir pikiran itu, memejamkan mata, dan fokus pada suara napas Lani yang lembut di sebelahku. Namun, rasa gelisah itu tetap ada, seperti bayangan gelap yang tidak mau pergi. Setelah istirahat sehari penuh, aku kembali bekerja di shift malam. Aku berangkat dari rumah menjelang maghrib, meninggalkan Lani yang memintaku berhati-hati. Ia terlihat khawatir setelah mendengar cerita kejadian beberapa malam terakhir. Mas, kalau ada apa-apa, jangan ragu buat cerita lagi, ya, ucap Lani sambil membereskan bekalku. Iya Lan, kamu nggak usah khawatir, jawabku sambil mengenakan jaket. Perjalanan menuju pos penjagaan terasa biasa saja. Jalanan masih lengang karena belum terlalu malam. Aku mencoba menguatkan hati, meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Setelah sampai di pos, aku disambut Pak Wira yang baru selesai shift sore. Gimana Raf? Sudah siap untuk malam ini? Tanyanya. Aku mengangguk sambil tersenyum tipis. Siap Pak. Semoga malam ini lancar. Namun dalam hati aku tahu, perasaan itu belum sepenuhnya hilang. Bayangan anak kecil yang kulihat malam sebelumnya masih membekas. Sekitar jam 1 pagi, suasana jalan tol benar-benar sepi. Aku duduk di kursi pos sambil memeriksa CCTV. Kendaraan yang melintas bisa dihitung dengan jari. Angin dingin malam itu terasa menusuk kulit, membuatku sesekali menarik jaket lebih rapat. Saat sedang memantau monitor, aku melihat sebuah mobil tua melaju pelan di jalan tol. Bentuknya seperti sedan tahun 70-an dengan warna hitam yang pudar. Kecepatannya jauh lebih lambat dibanding kendaraan lain, dan lampu belakangnya berkedip-kedip seperti hampir mati. Mobil apa itu? Gumamku sambil memandang layar dengan seksama. Aku mengalihkan pandangan ke jalan raya dari balik kaca pos. Mobil itu masih terlihat jelas, melaju dengan tenang. Namun, yang membuatku merinding adalah saat aku mengalihkan pandangan kembali ke monitor CCTV. Mobil tersebut tiba-tiba hilang dari layar. Aku bergegas melihat keluar jendela lagi. Dan benar saja, mobil itu sudah tidak ada. Jalan tol yang tadi dilewatinya kini kosong, seperti tidak pernah ada kendaraan yang melintas. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Sudah Rafa, jangan terlalu dipikirin, bisikku pada diri sendiri, namun rasa dingin menjalar di tengkukku. Aku berusaha mengabaikan kejadian itu, meyakinkan diriku bahwa aku mungkin hanya salah lihat atau terlalu lelah. Hari-hari berlalu, dan kejadian aneh di tempat kerjaku semakin sering terjadi.
Kadang aku melihat sosok bayangan di pinggir jalan, mendengar suara langkah kaki di sekitar pos, atau bahkan mendengar bunyi klakson mobil di tengah malam, padahal tidak ada kendaraan yang melintas. Awalnya aku selalu merasa takut setiap kali mengalami hal-hal itu. Tapi lama-kelamaan, aku mencoba menerima bahwa ini adalah bagian dari pekerjaanku. Lani juga menyarankan agar aku lebih mendekatkan diri kepada Allah. Setiap sebelum berangkat kerja, ia selalu mengingatkanku untuk berdoa. Mas, jangan lupa baca doa. Ya, Allah selalu melindungi hambanya yang beriman, katanya. Aku mulai rutin melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu. Bahkan berusaha menambahkan sholat sunnah setiap malam. Di pos penjagaan, aku membawa Al-Quran kecil dan membacanya saat ada waktu luang. Meski aku merasa lebih tenang setelah memperbanyak ibadah, gangguan itu tetap ada. Namun aku mulai menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Aku tidak lagi mencoba mencari tahu tentang apa yang kulihat atau mendengar. Pernah suatu malam, aku melihat seorang wanita berbaju putih berdiri di bahu jalan. Ia berdiri mematung, tanpa bergerak sedikit pun menghadap ke arah jalan. Jantungku berdebar kencang, tapi aku memilih untuk tidak memerhatikannya terlalu lama. Sudah, Rafa, jangan pedulikan. Aku mengingatkan diriku sendiri sambil membaca doa di dalam hati. Aku juga pernah mendengar suara tangisan dari arah belakang pos, tetapi aku tidak berusaha mencari tahu. Aku hanya memejamkan mata dan berdoa, berharap suara itu segera menghilang. Setiap kali gangguan itu muncul, aku mencoba fokus pada pekerjaanku dan tidak membiarkan rasa takut menguasai diriku. Meskipun pekerjaanku penuh dengan kejadian aneh, aku tetap menjalani hidupku seperti biasa. Lani selalu menjadi penyemangatku di rumah, memastikan aku mendapatkan waktu istirahat yang cukup dan makanan yang sehat. Aku juga mulai lebih banyak berbicara dengan Pak Wira dan teman-teman di tempat kerja. Mereka memberikan banyak nasihat tentang cara menghadapi gangguan-gangguan itu. Rafa, yang penting jangan takut. Mereka nggak akan mengganggu kalau kita nggak terlalu memedulikan mereka, kata Pak Wira suatu hari. Aku mengikuti nasihat itu, dan sedikit demi sedikit, aku mulai merasa lebih kuat. Rasa takut yang dulu selalu menguasai diriku, kini berkurang, digantikan dengan rasa ikhlas dan keyakinan bahwa aku selalu dilindungi. Malam-malam di tempat kerjaku tetap diwarnai dengan kejadian aneh, tetapi aku tidak lagi merasa terganggu. Aku menyadari bahwa hidup ini tidak hanya tentang apa yang terlihat di depan mata. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, tetapi itu tidak seharusnya menjadi penghalang untuk menjalani hidup. Kini, setiap kali berangkat kerja, aku selalu berdoa agar diberikan kekuatan dan perlindungan. Aku juga merasa lebih tenang karena tahu bahwa Allah selalu bersamaku. Pekerjaan ini telah mengajarkanku banyak hal, terutama tentang pentingnya iman dan keberanian. Meskipun penuh dengan tantangan, aku tetap bersyukur atas kehidupan yang telah Allah berikan.